19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Baru kali ini, yang pertama kalinya dalam 9 tahun saya meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus bersiap merespon penyebaran hoax terkait pemilu yang belakangan ini meningkat. Sari berita, Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan sistem pengolahan air limbah terpusat di Provinsi Sumatera Selatan. Isu hoax tentang pemilu meningkat hampir 10 kali lipat di sepanjang 2023. Gubernur negara bagian Maine, Amerika Serikat meminta warga tetap waspada pasca insiden penangkapan. Selengkapnya Jumat 27 Oktober 2023 bersama saya, Boni. Sebelum kita simak informasi yang sudah dihimpun reporter Radio Republik Indonesia, kami hadirkan kilas berita berikut ini. Badan Pangan Nasional Bappenas bersama dengan Bulog menyiapkan bantuan pangan beras tambahan untuk akhir 2023 dan awal 2024 agar dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi dampak fenomena El Nino. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pangan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto menyebut penerbitan sertifikat tanah wilayah suku Baduy dilakukan pada awal 2024. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara hari ini meluncurkan kelompok bina keluarga balita holistik integratif unggulan sebagai salah satu upaya percepatan penurunan angka stunting. Dalam agenda kunjungan kerja di Provinsi Lampung hari ini, Presiden Joko Widodo turut meninjau pembangunan jalan impres daerah, tepatnya di ruas jalan Simpang Randu Seputih, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Kami kutip dari kantor berita antara, Presiden Joko Widodo menyatakan kondisi jalan tersebut saat ini sudah bagus dan layak. Bahkan dirinya mengaku merasa nyaman saat melintasi jalan tersebut. Sebelum melakukan kunjungan kerja di Lampung, Presiden Joko Widodo kemarin meresmikan sistem pengolahan air limbah atau SPAL terpusat. Saat berkunjung ke Provinsi Sumatera Selatan. Informasi selengkapnya disampaikan Tia Dayanti. Baru yang pertama kalinya dalam 9 tahun saya meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian PUPR bekerja sama dengan pemerintah Australia dalam pembangunan sistem pengelolaan air limbah IPA di Sumatera Selatan. Hal tersebut ditandai dengan telah diresmikannya sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat atau SPAL-DT Selayur di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan oleh Presiden RI. Presiden mengatakan pembangunan sistem pengelolaan air limbah tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, khususnya di Sungai Musi, Kota Palembang. Presiden mengaku selama 9 tahun sudah meresmikan berbagai infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, bandara hingga air minum, tetapi baru kali ini meresmikan sistem pengolahan air limbah domestik yang terpusat. Selama 9 tahun ini saya telah meresmikan banyak stadion, bendungan, bandara, jalan tol, pelabuhan, TPA dan berbagai infrastruktur lainnya. Tetapi baru kali ini, yang pertama kalinya dalam 9 tahun saya meresmikan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat. Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan pengolahan air limbah dilaksanakan dari tahun 2017 hingga 2024. Menurut Diana, untuk saat ini pengolahan limbahnya sudah selesai. Pendanaan hibah dari pemerintah Australia sebesar 690 miliar, sedangkan jaringannya dengan dana dari APBN PUPR sebesar 624 miliar dan sambungan rumah oleh Pemda Sumatera Selatan. Diana menambahkan saat ini sudah dimanfaatkan pengelolaannya dengan Perumda Tirta Musi dan biaya dari masing-masing
masing-masing rumah Rp20.000 dan untuk niaga 29% dari tarif penggunaan air. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang ada di Palembang ini dilaksanakan dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 nanti. Tapi saat ini untuk pengolahannya limbah ini sudah selesai dan pendanaannya ini kita bersama-sama dengan pemerintah Australia juga sebesar 690, kemudian jaringannya itu dengan dana APBN, jadi PUPR sebesar 624, dan sambungan rumah nanti beberapa juga akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang dan Provinsi. Dan saat ini sudah dimanfaatkan pengelolaannya bersama-sama dengan Perumda Tirtamusi. Dan biaya dari masing-masing ini untuk tiap-tiap rumah itu hanya Rp20.000 dan untuk niaga itu 29% dari tarif penggunaan air. Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny William, mengatakan pembangunan IPA tersebut merupakan contoh konkret kerjasama pemerintah Australia dan Indonesia dalam kemitraan pembangunan infrastruktur. Penny mengatakan dengan kehadiran Presiden menunjukkan komitmen kerjasama yang kuat antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengungkap isu hoax tentang pemilu di sepanjang 2023 meningkat hampir 10 kali lipat dibanding dengan tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya Safira Amalia. Saya ingin menyampaikan bahwa kita harus bersiap merespon penyebaran hoax terkait pemilu yang belakangan ini meningkat. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi adanya temuan hoax terkait pemilihan umum atau pemilu di ruang digital. Sepanjang 2023 sejak Januari hingga 26 Oktober, tercatat sebanyak 98 hoax pemilu beredar di media sosial. Menkominfo Budi Aristiadi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023 mengungkapkan jumlah ini meningkat hampir 10 kali lipat jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoax pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoax pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibanding tahun lalu. Budi menjelaskan peningkatan hoax dan disinformasi secara signifikan terjadi sejak Juli 2023 dengan temuan 14 hoax pemilu. Sementara di bulan Juni tercatat 9 hoax, bulan Mei 5 hoax, dan bulan April 1 hoax pemilu. Catatan kami menunjukkan penyebaran hoax dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang dimiliki oleh Meta Platform. Saat ini kami telah mengajukan takedown 454 konten kepada pihak Meta. Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Adrijani Pangharapan mengatakan masyarakat juga perlu mewaspadai sebaran hoax melalui teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Misalnya saja pada contoh video yang beredar baru-baru ini terkait Presiden Joko Widodo yang fasih berpidato menggunakan bahasa Mandarin merupakan disinformasi dari penggunaan AI. Nah, ini justru tadi kami ingatkan bahwa saat ini sudah mulai penggunaan AI dalam menciptakan disinformasi maupun hoax. Ini bagian daripada namanya pre-banking. Kita mengingatkan masyarakat bahwa akan banyak hal-hal kayak gini. Untuk itu sangat penting untuk tabayun atau check and recheck. Untuk itu Kementerian Kominfo menyiapkan 3 langkah strategis dalam memberantas hoax terkait pemilu 2024. Antara lain melakukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax pemilu dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan penyelenggara platform media untuk mengidentifikasi dan menangani penyebaran konten hoax pemilu, serta meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoax pemilu. Jika menemukan konten hoax pemilu, masyarakat dapat mengadukan kepada Kementerian Kominfo melalui aduankonten.id. Selebritas Nicholas Saputra mengajak remaja di kota Surabaya, Jawa Timur untuk bijak menggunakan media sosial dan menjauhi judi online. Berikut laporan Annika Sada. Memberi motivasi dan edukasi bijak menggunakan teknologi digital serta menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat kepada ratusan siswa-siswi SMP SMA di kota Surabaya, Kamis 26 Oktober 2023. Ketiganya adalah aktor Nicholas Saputra, konten kreator Grite Agatha, serta penyanyi yang tergabung dalam grup Project Pop Yosi Mokalu.
yang menjadi narasumber pada seminar Generasi Muda Emas, Bebas Narkoba dan Berantas Judi Online melalui Literasi Digital. Seusai seminar, Nicholas Saputra mengajak remaja Kota Pahlawan melalui literasi digital ini untuk lebih cakap lagi menggunakan digital dan lebih bijak bermedia sosial. Senang banget ada anak muda SMP, SMA yang datang nonton dan melihat bagaimana respons mereka yang terhadap acara ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan anak muda kita makin keren terusnya, apalagi yang semakin cakap digital. Sementara itu, Yosi Mokalu menilai literasi digital ini sebuah kegiatan yang positif. Menurutnya, narkoba adalah musuh lama yang ada di masyarakat, sedangkan judi online dikatakannya sebagai musuh baru. Tapi penjaranya adalah kecanduan. Kalau udah kecanduan narkoba ataupun kecanduan judi online, keluarnya susah. Nah itu yang sedang kita giatkan lewat kegiatan ini, menyampaikan pesan-pesan positif seperti itulah buat generasi muda. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Surabaya ini juga dihibur oleh penampilan band terkemuka Malik and the Essential. Bahkan mereka turut melantunkan lagu yang dimainkan. Dari Surabaya, Adi Hasana melaporkan. Gubernur negara bagian Maine, Amerika Serikat, Janet Meos, meminta warga di seluruh area termasuk kota sekitar tetap waspada dan jika diperlukan tetap berdiam di dalam rumah. Pasca insiden penembakan massal di Lewiston, Maine pada Rabu kemarin waktu setempat yang menyebabkan 18 orang tewas dan 13 lainnya luka-luka. Dalam konferensi pers hari Kamis kemarin, waktu setempat atau Jumat hari ini, waktu Indonesia, menurut Meos, pihak kepolisian menyatakan jika seorang instruktur senjata api terlatih yang juga merupakan anggota pasukan cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat Robert Karp diidentifikasi sebagai pihak yang terkait dengan insiden penembakan tersebut. Saat ini menurut Meos, aparat penegak hukum masih mencari keberadaan Karp yang dikategorikan sebagai orang dengan kepemilikan senjata dan termasuk berbahaya. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Masih banyak wilayah di Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur ternyata yang belum teraliri listrik selama 24 jam. Dari RRI Stasiun Produksi Nurul Bangun, reporter kami Muhammad Imran menyampaikan laporan selengkapnya. Kabupaten Mahakam Ulu merupakan wilayah definitif termuda di Kalimantan Timur yang menyandang status 3T dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia Timur. 50 desa yang ada di pedalaman Sungai Mahakam ini belum semuanya dapat menikmati tataran jaringan listrik dari negara meski sudah 9 tahun memisahkan diri dari Kabupaten Ulu, Kutai Barat. Daerah tempat yang berupaya untuk bisa mengamankan instalasi jaringan dan pengadaan mesin generator beberapa waktu yang lalu. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Yoris Angkin mengatakan terkait jaringan listrik untuk masyarakat merupakan wewenang perusahaan listrik negara, sementara pemerintah daerah hanya membantu sebatas peraturan yang telah diberlakukan. Untuk di Mahulu yang ada 5 kecamatan ini, 4 diantaranya sudah menikmati listrik 24 jam meskipun belum semua kampung dapat tercover. Karena ini kan tugas perusahaan listrik negara kan, jadi pemerintah daerah kan sebatas apa yang bisa dibantu saja gitu kan. Nah tugas yang belum ada listrik ini nyala ya PLN itu. Jadi Mahakam Ulu ini yang sudah itu kan di Kecamatan Lubung, tapi itu kan belum semua kampung, belum semua desa terjangkau, hanya sebagian saja itu yang sudah 24 jam. Kemudian di ibu kota kabupaten di Kecamatan Lubang sebagian juga yang 24 jam. Kemudian di Mulai itu 24 jam itu dari 13 kampung yang ada baru dari 5 kampung ya, di kampung yang sudah 24 jam, yang lainnya belum. Untuk Kecamatan Laham yang belum teraliri listrik PLN, saat ini warga setempat masih menggunakan generator pribadi rumah tangga dan panel surya seadanya. Meski kadang mendapat asupan dari mesin yang membackup kantor camat, namun penerangan tersebut cuma mengalir dari sore hingga pukul 12 malam saja. Hingga masyarakat Mahakam Ulu pada umumnya sangat mengharapkan perhatian pemerintah pusat mengenai pemerataan jaringan listrik di seluruh wilayah kawasan perbatasan itu. RRI Lombagun, Kalimantan Timur, Muhammad Imran melaporkan.
Sementara itu, rasio elektrifikasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai 94,04%. Saat ini masih tersisa 215 desa yang sedang berproses dalam pembangunan jaringan listriknya. Berikut laporan Adi Adu. Manajemen PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur mencatat rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai 94,04%. General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, IGD Agung Sindu Putra kepada RRI di ruang kerjanya Kamis 26 Oktober 2023 menjelaskan prosentasi capaian tersebut setara dengan kurang lebih 1.190.641 kepala keluarga yang sudah menikmati listrik dari total 1.266.555 kepala keluarga di Nusa Tenggara Timur. Saat ini rasio elektrifikasi di NTT khususnya sudah mencapai 94,04% dan itu setara dengan kurang lebih 1,1 juta KK yang sudah berlistrik. Dari total yang kita punya catatan 1.266.55 KK di seluruh NTT. Terkait daerah mana saja yang belum terjangkau layanan listrik di Nusa Tenggara Timur, khususnya daerah 3T, General Manager PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, IGD Agung Sindu Putra menjelaskan, total desa yang ada di Nusa Tenggara Timur sebanyak 3.442 desa dan yang sudah berlistrik sebanyak 3.227 desa, sehingga masih ada sekitar 215 desa yang sementara berproses dalam pembangunan jaringan listrik. Dari informasi lainnya, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah terus bersinergi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan domestik karena pasar keuangan global saat ini Industri keuangan di seluruh dunia sedang menghadapi tekanan karena volatilitas pasar keuangan global yang sedang tinggi. Penyebabnya, tingkat suku bunga global yang diperkirakan masih akan tinggi dalam waktu lama, serta kenaikan tinggi imbal hasil atau yield surat utang jangka panjang di Amerika Serikat. Kondisi itu menyebabkan aliran modal yang semula masuk ke negara-negara emerging market seperti Indonesia, keluar lagi dan masuk ke Amerika Serikat. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam seminar yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia hari ini. Di pasar keuangan kita bisa lihat bahwa volatilitas menjadi meningkat di Amerika dan year bond yield-nya itu meningkat luar biasa di belakang membuat aliran modal kembali ke Amerika dan akan membuat negara berkembang itu menjadi challenge. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan pembalikan arus modal ke Amerika Serikat menimbulkan fenomena penguatan dolar atau strong dollar yang berpengaruh pada mata uang banyak negara sehingga mengalami pelemahan termasuk rupiah Indonesia. Pembalikan arus modal dari emerging market ke negara maju dan ini juga disertai oleh kondisi di mana US dollar meningkat tajam terhadap berbagai macam mata uang di dunia. Untuk menghadapi tantangan keuangan global itu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyatakan perlunya memperkuat perekonomian di dalam negeri serta menjaga stabilitas sektor keuangan domestik. Karenanya, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, terus memperkuat sinergi dalam menerapkan bauran kebijakan yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target di atas 5%, serta menjaga stabilitas pasar keuangan, utamanya stabilitas nilai tukar rupiah. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menegaskan hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang akan menjalani pemeriksaan etik terkait dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sementara 4 pimpinan KPK lainnya belum bisa diperiksa dengan alasan masing-masing. Berikut laporan Hairul Umam. Nanti keluarnya ya. Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Albertina Ho menegaskan hanya Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang bisa menjalani pemeriksaan etik terkait dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada hari ini. Menurut penjelasan Albertina, keempat pimpinan lainnya ada yang sedang sakit, ada yang menjalani dinas keluar kota dan juga ada yang meminta penjadwalan ulang.
ada itu kan, kalau rencananya memang diperiksa hari ini semua pimpinan, tapi baru dapat juga konfirmasi dari sekretaris pimpinan itu kalau yang bisa diperiksa hari ini hanya Pak Nurul Gufron ya. Pak Nawawi sedang sakit, Pak Yohanes Tanak dan Pak Alexander Marwata sedang dinas keluar kota, Pak Ketua KPK Pak Firly minta dijadwal ulang setelah tanggal 8 November. Itu alasannya apa? Alasannya belum diberitahu. Silakan tanya aja ke sana ya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengaku siap untuk menjalani proses pemeriksaan etik oleh Dewas KPK. Dirinya mengaku tak menyiapkan apapun untuk menjalani proses pemeriksaan ini. Apa aja mungkin yang dipersiapkan oleh pimpinan KPK untuk menemui Dewas KPK apa aja sih Pak? Nggak ada persiapan apa-apa. Jadi kami dipanggil mestinya tadi pagi, tapi karena masih ada kesiapan, kami tunda siang hari ini dan kami biasa saja ya, seperti permintaan keterangan dan klarifikasi sebelumnya. Nanti kita update setelahnya ya. Kalau pagi ini kemana Pak? Katanya kan nggak datang hari ini Pak. Ya nanti saja. Sebagai informasi, Firly Bahuri dan pimpinan KPK dilaporkan ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran etik karena bertemu dengan SYL. Duduk sebagai pelapor yakni Komite Mahasiswa Peduli Hukum. Laporan tersebut mengacu pada aturan insan KPK yang tidak boleh bertemu dengan pihak yang sedang tersandung perkara di lembaga anti rasuah. KPK pun mengaku tak masalah atas adanya laporan ke Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik. KPK menyerahkan sepenuhnya proses penanganan laporan tersebut kepada Dewan Pengawas KPK. Info Arena Asian Para Games Hangzhou, Tiongkok. Satu hari jelang penutupan Asian Para Games APG Hangzhou, Tiongkok, kontingen Indonesia sukses mendulang 6 medali emas. Untuk mengetahui perkembangan terkininya, berikut kami hadirkan informasinya bersama dengan Edwi Puryono yang saat ini berada di Hangzhou. Edwi. Ya, baik. Saudara, kontingen NPC Indonesia menambah 6 medali emas pada H-1 jelang closing ceremony Asian Para Games APG Hangzhou. 6 medali emas yang diraih kontingen merah putih itu berasal dari 2 cabur, yakni para bulu tangkis 5 emas dan 1 dari para cycling. Para bulu tangkis yang digelar di Tianjin Gymnasium itu, para penyandang disabilitas itu sukses mendulang 5 medali emas dari berbagai kategori, yakni Hafiz Briliansah Deva Andre Musti yang turun di nomor ganda putra S25 dan Kalimatus Safiyah Leani Ratri ganda putri SL3 S25. Emas ketiga diraih pasangan Suban Rina Marlina di kelas XD S6, kemudian pasangan ganda campuran Leani Ratri Hikmah Kamdani di kelas XD SL3 S25 dan satu lagi dari tunggal putra S25 Deva Andre Musti. Selain sukses mendulang 5 medali emas, tim para bulu tangkis juga meraih 3 perak dan 4 medali perunggu. Sedangkan 1 medali emas lagi berasal dari cabur para cycling melalui nomor tandem pepres atas nama Sri Sugianti. Tim Rusia NPC Indonesia meraih 1 medali perak dalam nomor tim BC1 dan BC2 di pertandingan final yang digelar di Hangzhou Gymnasium. Tim Rusia yang diperkuat Hamdani, Muhammad Bintang, Satria Erlangga, dan Felix Ardi Yuda harus mengakui keunggulan tim Rusia Korea Selatan dengan skor 4-8. Informasi lain yang baru saja kami terima dari tim Paranang Indonesia juga menambah 2 medali emas dari nomor final yang digelar beberapa saat yang lalu. 2 medali emas ini diraih Jendi Pangabean dan 1 emas lagi diraih Maulana Repi Jabianda. Dengan tambahan 8 medali emas hari ini, maka klasemen sementara kontingen NPC Indonesia berada di urutan kelima dengan 27 medali emas, 22 perak dan 30 medali perunggu. Tempat pertama masih diduduki tuan rumah China dengan 187 emas, 147 perak dan 132 perunggu. Tempat kedua Iran 39 emas, 39 perak dan 35 medali perunggu. Serta urutan 3 besar Jepang 34 emas, 42 perak dan 53 medali perunggu. Dari arena APG Hangzhou, Edwi Puryono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Demikian telah kita ikuti Info Arena Asian Para Games Hangzhou, Tiongkok. Masih dari olahraga, pertandingan cabang olahraga sambo pada Indonesia Martial Arts Games 2023 hari ini
Resmi bergulir, kejuaraan itu juga dijadikan sebagai tahap kualifikasi untuk PON di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara 2024 mendatang. Dari GOR Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Tiroli menyampaikan laporan selengkapnya. Niar. Baik, terima kasih dengan pendengar. Saat ini kami tengah berada di GOR Pajajaran di Kota Bogor, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan cabang olahraga sambo pada gelaran multi-event khusus bela diri, yaitu Indonesia Martial Arts Games atau IMAX 2023 yang resmi bergulir atau baru dimulai pada hari ini. Dan pada pelaksanaannya kejuaraan sambo ini diikuti untuk keikutsertaan kali ini diikuti oleh 270 atlet dari 22 provinsi dengan mempertandingkan 4 nomor pertandingan, diantaranya nomor combat putra dan putri serta nomor combat maksud kami nomor sport putra dan putri serta nomor combat putra dan putri. Kejuaraan ini sekaligus nantinya akan menjadi babak kualifikasi atau penyisihan untuk menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh Sumatera Utara 2024. Dan saat ini bisa kami sampaikan tengah berlangsung kategori atau maksud kami nomor pertandingan untuk nomor sport putra kelas 53 kg yang bertemukan wakil dari Kalimantan Timur dan juga wakil dari Kalimantan Timur dan juga wakil dari Kalimantan dan Kalimantan Tengah maksud kami. Dan untuk pengetahuan Anda pendengar bahwa sambo ini merupakan satu dari 9 cabang olahraga yang dipertandingkan pada gelaran IMAX 2023, di mana IMAX sendiri digelar di 2 kota berbeda secara bersamaan, yaitu di Kota Bekasi dan juga Bogor, di mana untuk Kota Bekasi sendiri menggelar pertandingan untuk 4 cabang olahraga, yaitu anggar, tempo, jujutsu dan juga hapkido. Sementara di Bogor ada 5 cabang olahraga yang dihelat atau di wilayah Bogor, yaitu bola, tusuk, kickboxing serta taekwondo. Dan direncanakan untuk sambo sendiri yang dimulai pada hari ini akan dihelat sampai dengan tanggal 29 mendatang atau pada hari Minggu nanti, di mana nanti kita akan mengetahui siapa saja wakil provinsi yang lolos menuju Pekan Olahraga Nasional. Dan IMAX ini merupakan gelaran multi-event khusus cabang olahraga bela diri yang baru pertama kali digelar oleh KONI Pusat, dan ini rencananya akan digelar secara berkala setiap 2 tahun sekali. Ini untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari GOR Pajajaran Kota Bogor, Niar Abdul Tiroli, Pro 3 RRI. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di portal resmi kami rri.co.id, dan juga bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di Twitter @RRI Programa 3. Anda juga bisa dengarkan siaran kami atau tonton yang Anda dengar di aplikasi RRI Digital. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3 RRI di Jakarta.